Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, apa kabar semuanya? Berjumpa kembali bersama saya di channel ini, channel yang akan selalu mengajak teman-teman semua untuk melihat bagaimana perkembangan dari kawasan ekonomi khusus Mandalika, yang dimana di kesempatan malam hari ini saya akan coba untuk mengajak teman-teman semua untuk melihat kembali ya bagaimana kondisi maupun suasana di malam hari ini di sentral dari Kuta Mandalika. Karena seperti yang kita ketahui bersama, saat ini di bulan Agustus ini memang bulan high season ya, atau bulan ramenya wisatawan tamu mancanegara yang berdatangan ke Lombok atau Indonesia umumnya, teman-teman. Dan di sini kita sudah berada di warung siput, yang dimana warung siput ini merupakan salah satu warung yang sangat sederhana namun menyajikan menu yang spesial ya, yaitu ikan bakar ya, atau fish barbecue, teman-teman. Jadi ini merupakan jenis dari ikan yang mereka sajikan ya, tergantung tamunya mau pilih yang mana. Setelah dipilih lalu akan diproses pembakaran seperti yang ada di depan kita ini. Nah, jadi seperti ini ya. Di dalam sana terlihat cukup ramai tamu wisatawan mancanegara maupun domestik yang saat ini sedang menikmati makan dinner atau makan malam, teman-teman ya. Selain itu di depan kita ini juga terlihat cukup banyak sekali pilihan ya seafood yang teman-teman inginkan. Ada udang, cumi-cumi dan lobster. Seperti itu rupa daripada menu yang disajikan dengan warung siput, teman-teman ya. Oke, dan kita lanjut lagi. Di sebelah sini juga ada restoran siput. Ini juga cukup banyak sekali jenis makanan, maksud saya jenis ikan yang disajikan. Ada lobster, ada ikan red snapper ya, dan lain sebagainya, tuna. Cukup banyak sekali menu-menu yang mereka sajikan tentunya. Dan kita lanjut lagi, kita akan menuju ke arah sentral dari Kuta Mandalika. Teman-teman ikuti saja ya video kali ini supaya teman-teman tahu bagaimana perkembangan dari kawasan ekonomi khusus Mandalika atau keramaian di Lombok saat ini ya, di bulan Agustus ini, teman-teman. Nah, jadi buat teman-teman yang ingin liburan ke Lombok ya, jangan khawatir untuk mencari tempat makan atau nongkrong ya dan lain sebagainya. Di sini sudah banyak sekali fasilitas atau infrastruktur pendukung untuk majunya kawasan tourism di Lombok saat ini, teman-teman. Nah, selain itu seperti yang kita lihat di sisi kiri kanan dari jalan ini, kita dapat melihat usaha dari warga setempat atau warga Mandalika yang membuka bisnis baru. Jadi luar biasa sekali ya perkembangan ekonomi yang kita rasakan di kawasan ekonomi khusus Mandalika ini sangat menguntungkan bagi masyarakat Mandalika. Jadi kita bisa membuka bisnis baru ya di sini, baik itu restoran maupun souvenir, oleh-oleh dan lain sebagainya. Seperti yang ada di depan kita ini, kita dapat melihat di sini cukup ramai sekali ya wisatawan mancanegara yang sedang menikmati makan malam mereka, teman-teman. Oke, dan kita lanjut lagi ya. Kita akan telusuri tentunya jalan dari sentral Kuta Mandalika ini supaya teman-teman tahu bagaimana perkembangan dari tourism di kawasan ekonomi khusus Mandalika ini. Nah, selain itu teman-teman ya, seperti yang saya rasakan di kawasan KIK Mandalika saat ini ya, luar biasa sekali perkembangannya, baik itu pembangunan hotel maupun villa, resort, bungalow dan penginapan lainnya ya, saat ini terus-terusan dibangun di kawasan KIK Mandalika ini supaya kedepannya lebih siap lagi untuk menampung lebih banyak ya wisatawan mancanegara, tentunya dunia ya, tamu dunia yang kita sambut di Lombok supaya lebih siap lagi seperti Bali saat ini. Karena di Bali saat ini kita bisa melihat ya sudah
dipadati dengan wisatawan mancanegara. Jadi sudah tidak sanggup untuk menampung lagi ya. Itu sebabnya pemerintah berinisiatif untuk membangun wisatawan baru lagi, yaitu di Lombok saat ini teman-teman ya. Nanti setelah Lombok growing atau maju seperti Bali, mungkin mereka akan memindahkan lagi ke pulau yang lain ya. Dan seperti di Komodo atau Flores saat ini, atau Labuan Bajo teman-teman ya. Mungkin teman-teman sudah tahu informasi tersebut ya. Oke, dan kita lanjut lagi, kita kembali ke materi video darat kita di sini ya. Dan kita dapat melihat di sepanjang dari jalan sentral Kuta Mandalika ini cukup banyak sekali warga negara asing yang berkeliaran ya. Tentunya di kawasan sentral dari Kuta Mandalika. Tentunya mereka akan mencari tempat makan atau tempat dinner ya malam hari. Jadi seperti ini kondisi jalan maupun kondisi arsop dan lain sebagainya yang sudah ada di kawasan sentral dari Kuta Mandalika. Teman-teman bisa menilai sendiri ya bagaimana kondisinya, bagaimana menurut teman-teman. Silahkan komen di kolom komentar ya. Jadi video ini apa adanya teman-teman ya. Jadi seperti ini realita teman-teman. Nah, dan saat ini kita sudah berada di perempatan yang dimana di sini merupakan pusat dari keramaian tamu wisatawan mancanegara. Tentunya untuk mencari tempat makan, berbelanja dan lain sebagainya ya. Jadi di sini kita dapat melihat cukup banyak sekali bule-bule di depan sini yang berkeliaran di sini tentunya teman-teman ya. Selain itu infrastruktur pendukung, restoran, kafe dan tempat-tempat lainnya di sini sudah ada semua teman-teman ya. Nah, jadi seperti ini kondisi maupun suasana malam hari di sentral dari Kuta Mandalika. Selain itu, seperti yang kita lihat di sini teman-teman ya, selalu kita informasikan, selalu kita bahas ya terkait dengan trotoar yang dipenuhi dengan kendaraan roda 2 atau dijadikan tempat parkir teman-teman ya. Nah, jadi itu sebabnya di sini jalannya semakin sempit ya, karena restoran maupun kafe yang ada di sisi kiri kanan dari jalan sentral Kuta Mandalika ini tidak memiliki lahan parkir ya, karena mereka membangun terlalu mepet dengan bahu jalan teman-teman ya. Itu sebabnya mereka tidak memiliki lahan parkir. Nah, semoga kedepannya lebih baik lagi, ditata lagi ya, supaya tidak seperti ini. Jalan trotoar yang seharusnya dijadikan pejalan kaki namun dijadikan lahan parkir ya, seperti yang teman-teman lihat di sini. Selain itu di depan kita ini merupakan kantina restoran yang dimana ini merupakan salah satu restoran yang sangat populer ya, yang selalu dipadati dengan warga negara asing atau WNA teman-teman. Teman-teman bisa melihat di sini. Jadi seperti ini teman-teman ya, keramaian yang ada di kafe, restoran dan warung lain sebagainya di sini. Luar biasa sekali teman-teman ya. Ini yang kita harapkan memang ya, karena cukup lama sekali kita pengen ya daerah kita tersendiri menjadi tempat wisatawan atau tempat kawasan ekonomi yang sangat maju teman-teman ya. Ya, jadi ini sangat membantu buat para warga setempat tentunya ya, untuk mengurangi pengangguran ya, karena di sini cukup banyak sekali job yang kita dapat kerjakan di sekitaran kawasan KEK Mandalika ini ya, dengan adanya restoran, bungalow, kafe dan hotel lain sebagainya.
tentunya itu sangat membantu luar biasa sekali ya, dan mengurangi pengangguran tentunya teman-teman ya. Jadi efek positif dibangunnya kawasan ekonomi khusus Mandalika ini ya sangat luar biasa sekali teman-teman ya. Kita sangat untung besar ya, karena perekonomian kita di sini semakin meningkat teman-teman ya, luar biasa sekali. Ya, jadi kalau kita bandingkan dengan beberapa tahun yang lalu memang sangat jauh perbedaannya teman-teman ya, karena dulu itu sebelum dibangunnya kawasan ekonomi khusus Mandalika ini, kriminal ada di mana-mana ya, pencuranmor dan lain sebagainya. Pokoknya sangat parah sekali di Lombok itu. 15 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu ya, masih terjadi hal-hal seperti itu. Jadi setelah adanya kawasan ekonomi khusus Mandalika ini ya semakin maju, berkembang dan sangat luar biasa ini. Jadi kita di sini mengurangi hal-hal negatif seperti itu ya. Dikarenakan cukup banyak sekali lowongan kerja ya yang dapat kita tempatkan atau dapat kita kerjakan di sini tentunya ya, setelah adanya hotel, villa resort, restoran, kafe dan lain sebagainya. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya, apabila kita bandingkan dengan beberapa tahun yang lalu. Jadi tidak hanya putra daerah yang dapat menikmati di kawasan ekonomi khusus Mandalika ini, namun teman-teman kita yang dari luar Lombok atau luar Kuta Mandalika juga bisa menikmati ya perkembangan dari kawasan ekonomi khusus Mandalika ini dengan adanya bule-bule atau warga negara asing yang terus-terusan pada berdatangan saat ini di Lombok tentunya teman-teman ya. Jadi luar biasa sekali setelah majunya Bali, tentunya saat ini waktunya Lombok akan menjadi Bali kedua teman-teman ya. Jadi saya juga tidak menyangka bahwasanya kampung saya ini yang dulunya kecil terus yang sangat tidak mungkin akan jadi seperti ini. Alhamdulillah saat ini saya bisa merasakan apa yang teman-teman di Bali rasakan saat ini. Luar biasa sekali ya. Ya, selain itu nanti di lain hari saya akan coba untuk memperlihatkan bagaimana perkembangan dari hotel villa resort yang saat ini sedang dibangun di kawasan ekonomi khusus Mandalika maupun hotel yang sudah dibangun. Nanti saya akan liputkan ya melewati video udara atau video drone supaya teman-teman bisa melihat bagaimana perkembangan dari kawasan ekonomi khusus Mandalika saat ini ya, baik itu pembangunan maupun wisatawan apa yang akan kita nikmati di Lombok. Saya akan coba untuk memperlihatkan sebisa saya mungkin ya untuk kedepannya seperti itu. Oke, dan di sini kita lanjut lagi pakai motor ya untuk jalan-jalan santai tentunya di kawasan sentral Kuta Mandalika ini ya, supaya teman-teman juga bisa melihat atau tahu ya bagaimana perkembangan dari Lombok saat ini, atau tepatnya kawasan ekonomi khusus Mandalika ya. Nah, jadi teman-teman bisa melihat di sini ya, restoran, infrastruktur lain sebagainya di sini sudah ada semuanya. Dan selain itu juga travel agency juga semakin banyak. Jadi buat teman-teman nanti apabila melancong atau berlibur ke Lombok ya, tidak usah khawatir terkait dengan transportasi atau tempat makan, penginapan dan lain sebagainya. Di sini sudah tersedia semuanya teman-teman ya. Oke, dan seperti yang kita lihat di sebelah kanan kita ini merupakan teman-teman kita yang tidak memiliki tempat ya. Jadi mereka menaruh meja
untuk menjual sesuatu yang dapat mereka jual tentunya. Jadi yang mereka jual di sebelah sini ya, seperti gelang, kalung dan lain sebagainya. Mungkin teman-teman sudah tahu bagaimana rupanya. Selain itu juga untuk anak-anak kecil juga sudah bisa berbisnis sendiri ya, untuk menjual gelang, kalung dan apa yang dapat mereka jual juga mereka sudah bisa ya untuk berbisnis di sini ya. Ketimbang mereka minta-minta, lebih baik mereka berjualan seperti ini ya, supaya tidak mengganggu wisatawan mancanegara maupun wisatawan domestik yang saat ini berliburan ya di kawasan ekonomi khusus Mandalika. Selain itu di sebelah kanan kita juga ada warga negara asing yang sedang mengibarkan bendera merah putih, dan kemarin kita sempat merayakan hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 ya. Oke, mungkin seperti itu dulu teman-teman ya, informasi yang dapat saya sampaikan di Sentral Kuta Mandalika. Jika ada tutur kata maupun yang salah dalam menjelaskan di dalam video, saya minta maaf yang sebesar-besarnya, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.